Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan program sederhana dari MPI. Di sini terdapat 4 program yang akan saya berikan penjelasannya. Di nomor 5 dan 6 ini merupakan header file yang menyertakan fungsi standar C atau studio untuk input dan outputnya. Di nomor 6 ini merupakan fungsi MPI untuk komunikasi paralel menggunakan message passing interface. Di nomor 8 ini merupakan fungsi main yang dimana adalah titik masuk program yang menerima argumen baris perintah. Di nomor 9, 10, dan 11 ini merupakan variabel untuk menyimpan rank dari proses MPI. Nomor 10 ini status yang merupakan objek untuk menyimpan informasi tentang hasil operasi penerimaan. Di nomor 11 ini double A yang merupakan array berukuran 100 elemen bertipe double yang akan digunakan untuk mengirim atau menerima data antara dua proses MPI. Di nomor 13 ini MPI in untuk menginisialisasi lingkungan MPI dan mempersiapkan program untuk melakukan operasi komunikasi. Nomor 14 MPI com-rank digunakan untuk menyimpan rank dari proses yang sedang berjalan dalam komunikator. Untuk if my rank ini, jika rank proses adalah 0, maka proses ini akan mengirimkan array A atau berisi elemen 100 bertipe MPI double ke proses dengan rank 1. Sedangkan 17 ini adalah tag untuk pesan ini. Dan MPI com-word adalah komunikator yang digunakan untuk komunikasi global di antara proses. Sedangkan elif ini, jika proses rank adalah 1, proses ini akan menerima data dari proses rank 0. Data yang diterima array A yang berisi 100 elemen bertipe MPI double. Tag pesan yang akan diterima adalah 17. Dan informasi status komunikasi disimpan dalam variabel status. Untuk nomor 22 ini, MPI finalis mengakhiri eksekusi MPI. Dan return 0 ini program berakhir dan mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa proses selesai dengan sukses. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan program pertama kita ini. Ya, di sini terjadi fatal error pada outputnya karena program ini untuk mencoba mengirim pesan ke rank 1, sedangkan yang ada dari program ini cuma satu proses yang dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan program kedua. Pada program kedua sini ada perbedaan dengan program pertama. Ya, saya akan menjelaskan di nomor 1 dan 2 sama pada program pertama tadi penjelasannya. Di sini terdapat perbedaan di nomor 6. Di nomor 6 ini size-nya adalah variabel untuk menyimpan jumlah total proses yang sedang berjalan dalam program MPI. Untuk my rank-nya variabel yang digunakan untuk menyimpan rank, sedangkan i adalah variabel untuk control loop. Di nomor 8 ini MPI ini
Untuk memulai lingkungan MPI, semua program MPI harus memanggil MPI ini sebelum melakukan proses komunikasi MPI. Untuk MPI size untuk mengambil jumlah total proses dalam komunikator dan menyimpannya di variabel size. Untuk MPI rank digunakan untuk mengambil rank dari proses saat ini dalam komunikator dan menyimpan di variabel. Untuk for ini, loop yang berjalan dari 0 hingga jumlah total proses atau size. Pada setiap iterasi proses melakukan sinkronisasi menggunakan barrier MPI dan menampilkan pesan hanya jika rank proses sama dengan loop atau I tadi. MPI barrier digunakan untuk sinkronisasi semua proses. Untuk nomor 14, 15 dan 16 sampai 17, jika nilai 1 adalah jika nilai I atau nilai loop saat ini sama dengan rank proses atau my-rank, maka proses ini akan mencetak pesan hello world yang menampilkan ranknya dan jumlah total proses atau size-nya. Sedangkan flush std out digunakan untuk memastikan bahwa outputnya ditampilkan segera tanpa menunggu buffer output penuh. Kita akan menjalankan ini adalah hasil dari program file kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan program file ketiga ini. Saya akan menjelaskan dari nomor 5 ini. Untuk my-rank di sini digunakan untuk menyimpan rank, variabel yang menyimpan rank dari proses MPI saat ini. Untuk int data ini merupakan array integer yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dikirimkan dari satu proses ke proses lainnya. Untuk dari 8 sampai 10 ini penjelasannya sama seperti program sebelumnya. Saya akan langsung jelaskan pada nomor 12 ini. If my-rank, jika proses saat ini memiliki rank 0, maka proses ini akan menginisialisasi array data dengan bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 hingga 18. Kemudian proses dengan rank 0 akan mencetak nilai dari array data tersebut. Di sini ada MPI bcast digunakan untuk broadcast atau menyebarkan data dari proses satu ke semua proses dalam komunikator. If my-rank 0, jika proses saat ini bukan dengan rank 0, maka proses tersebut akan menerima data yang telah disebarkan melalui MPI bcast dan mencetak data yang diterimanya. Proses ini menunjukkan bahwa semua proses selain rank 0 berhasil menerima data dari proses dengan rank 0. Ya, coba kita jalankan program file ketiga ini. Ya, ini outputnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program file keempat. Di program file keempat ini
terdapat penambahan include string. Include string ini fungsinya untuk manipulasi string. Di nomor 7-9, size ini untuk menyimpan jumlah total. Message ini buffer untuk menyimpan pesan yang akan dikirim atau diterima antar proses. Untuk nomor 11-13, penjelasannya hampir sama seperti program sebelumnya. Selanjutnya di nomor 15 ini sprint message hello world. Gunakan sprint untuk memformat pesan string hello world yang akan keluar pada proses output sebentar. Di sini if jika proses lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, proses ini akan mengirimkan pesan message ke proses dengan rank 0 menggunakan MPI send. Panjang pesan dihitung menggunakan message plus 1 untuk mengirimkan seluruh string termasuk karakter 0 di akhir. Else ini jika proses dengan rank 0, ia akan mencetak pesan sendiri terlebih dahulu hello world. Setelah itu proses ini akan menerima pesan dari proses lainnya. Untuk for ini, proses dengan rank 0 akan memasuki loop untuk menerima pesan dari semua proses lain atau dari rank 1 hingga rank size min 1 menggunakan MPI. Pesan tersebut diterima ke dalam buffer message dengan kapasitas 100 karakter. MPI any source menunjukkan bahwa proses 0 bisa menerima pesan dari proses manapun dan hasilnya akan disimpan dalam status MPI source untuk mengetahui asal pengirim. Setelah menerima pesan, proses 0 akan mencetak asal pengirimannya dan isi dari pesan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program keempat ini. Ya, di sini outputnya hello world if rank 0 out of 1 process. Sekian dan terima kasih.